Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seruni Nadlifa dengan NIM akhir 149 dari kelas D Peradaban Islam Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan materi ke-9 tentang Perang Salib sebagai tugas UAS Peradaban Islam. Nah, yang pertama ada sejarah awal Perang Salib. Jadi Perang Salib itu perang serangkaian perang keagamaan yang berlangsung selama hampir 2 abad, yaitu antara tahun 1096 hingga 1291 Masehi. Latar belakang perang ini merupakan akumulasi reaksi orang Kristen yang ada di Eropa terhadap umat Islam di Asia yang dianggap sebagai penyerang sejak masa pemerintahan Abu Bakar pada tahun 632 Masehi. Nama asal disebut Perang Salib karena pasukan militer Kristen menggunakan simbol salib sebagai pemersatu untuk menunjukkan bahwa ini adalah perang suci demi membebaskan Baitul Maqdis atau Yerusalem dari tangan umat Islam. Kemudian pihak Kristen merasa tidak lagi bebas beribadah di sana setelah wilayah tersebut dikuasai oleh Islam. Kemudian ada penyebab utama jadinya Perang Salib. Di sini dijelaskan ada faktor agama, faktor politik, dan faktor sosial ekonomi. Nah, yang faktor agama yaitu sejak dinasti Saljuk merebut Baitul Maqdis dari dinasti Fatimiyah pada tahun 1070 Masehi. Peziarah Kristen merasa terganggu. Pendeta Peter Amins mengadu perlakuan buruk yang diterima kepada Paus Urbanus II, yang kemudian menyerukan perang suci di Clermont, Perancis pada tahun 1095 Masehi dengan janji pengampunan dosa dan perlindungan harta bagi yang berangkat. Kemudian ada faktor politik, yaitu Kaisar Alexius Ikomenius dari Bizantium meminta bantuan Paus setelah kalah dari dinasti Saljuk di Manzikert pada tahun 1071 Masehi. Paus menyetujui bantuan ini dengan harapan kepada menyatukan gereja Yunani dan gereja Roma di bawah kekuasaannya. Kemudian ada faktor sosial ekonomi. Pedagang di kota-kota seperti Venesia dan Genoa berambisi menguasai kota dagang di Laut Tengah. Selain itu, Eropa saat itu sedang krisis pangan dan kelaparan, sehingga seruan perang disertai janji kesejahteraan hidup dan penghapusan beban pajak menarik minat banyak orang. Selanjutnya ada tahap Perang Salib, yaitu pada tahap pertama di tahun 1906 sampai 1144 Masehi, di mana terjadi dua gerakan, yaitu gerakan rakyat jelata yang tidak disiplin dan tidak berpengalaman sehingga dapat dikalahkan oleh dinasti Saljuk. Kemudian ada ekspedisi militer profesional. Pasukan yang dipimpin Godfrey berhasil menduduki Palestina pada tahun 7 Juni 1999. Mereka melakukan pembantaian besar-besaran terhadap umat Islam selama 1 minggu dan membumi hanguskan bangunan Yerusalem. Kemudian pada periode tahap pertama disebut sebagai periode serangan orang-orang Kristen yang terjadi di dalam dua gerakan tadi. Gerakan pertama itu dan gerakan kedua berhasil menjadikan berdirinya kerajaan Latin Kristen sebagai kerajaan Yerusalem, Edessa, Tripoli, dan Antioquia. Kemudian ada tahapan ketiga pada tahun 1444 sampai 1193 Masehi. Nah, periode kedua ini ditandai dengan kebangkitan pemimpin muslim untuk merebut wilayah yang hilang.
yaitu ada Imam Imanuddin Zanki yang berhasil merebut kembali Aleppo dan Edessa pada tahun 1144 Masehi. Kemudian ada Nuruddin Zanki yang membebaskan Damaskus pada tahun 1147 Masehi, Antioquia pada tahun 1149 Masehi, dan Mesir di tahun 1169 Masehi. Kemudian ada Salahuddin Al-Ayyubi yang mendirikan dinasti Ayyubiyah dan berhasil membebaskan Baitul Maqdis pada 2 Oktober di tahun 1187 setelah 88 tahun dikuasai oleh Kristen. Selanjutnya, Salahuddin juga berhasil menahan ekspedisi militer ketiga yang dipimpin raja-raja besar Eropa seperti Richard I dari Inggris. Perang ini berakhir dengan perjanjian Sulh al-Ramlah di tahun 1192 Masehi yang menjamin keamanan peziarah Kristen ke Baitul Maqdis. Kemudian ada tahap ketiga, yaitu ditandai dengan kehancuran pasukan salib di tahun 1193 Masehi sampai 1291 Masehi. Nah, periode ini ditandai dengan perang saudara kecil di pihak Kristen, yaitu Palestina sempat direbut kembali oleh pasukan Kristen di bawah Frederick II melalui perjanjian dengan Al-Malik Al-Kamil pada tahun 1219 Masehi. Namun, pada perang tahap ketiga ini, masa Malik Al-Saleh pada tahun 1247 Masehi, Palestina direbut kembali oleh umat Islam. Kemudian perang salib benar-benar berakhir setelah kaum Mamalik merebut kota Akka pada tahun 1291 Masehi. Seluruh kota yang pernah dikuasai pasukan salib akhirnya kembali di tangan Muslim. Lalu ada pengaruh perang salib terhadap Eropa. Nah, meskipun pihak Kristen Eropa menderita kekalahan dalam perang salib, namun mereka berkenalan dengan peradaban Islam yang sudah maju. Kemudian mereka mengalihkan berbagai disiplin ilmu yang sangat itu berkembang pesat di dunia Islam, sehingga turut berpengaruh terhadap peningkatan peradaban bangsa Eropa beberapa abad sesudahnya. Mereka mengadopsi berbagai disiplin ilmu dari dunia Islam yang menjadi landasan bagi peningkatan peradaban bangsa Eropa pada abad-abad berikutnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan dari materi peradaban Islam yang ke-9 ini, perang salib sebagai tugas UAS peradaban Islam. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.